Bagaimana keadaannya, sehat? Baiklah, untuk hari ini kita akan mulai belajar fisika. Tapi ada baiknya dulu kita absen dulu sebelum belajar kita mulai. Agung ada? Amelia? Angelina? Delphi? Desri? Desta? Apa lagi? Ernawati? Ersha? Fitri Ramadhani? Gali? Indari Tonga? Irwansa? Kesha? Lia Murniati? Lira? Mela? Mesya? Muhammad Fajri? Novia? Restu? Repa? Sedikit lagi. Rifan? Rina? Sakban? Selfie? Siratul? Siti Aulia? Oke, Siti Kotima? Oke, Tio? Ada Urbani? Oke, Wiji? Oke, Wisda? Yesti? Yugensa? Puji? Bunga? Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas fluida statis. Itu pokok bahasanya tekanan hidrostatis. Ya, sekarang Bapak mau tanya dulu. Udah pernah melihat kaki ayam? Kaki bebek? Nah, jika kedua kaki ini kita umpamakan dia berjalan di atas lumpur, kira-kira kaki mana yang terperosok ke bawah lebih duluan? Kenapa kaki ayam? Karena tidak mempunyai selaput. Sedangkan kaki bebek mempunyai selaput. Selaput di sini itu artinya penampang. Kalau di bahasa fisikanya di tekanan itu artinya penampang. Jadi semakin luas penampang itu maka semakin susah benda itu untuk terperosok. Nah, contohnya di kaki bebek tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang akan Bapak berikan, udah pernah melihat bendungan? Sudah. Sekarang yang ditanyakan, bendungan itu makin ke dalam, ketebalan dindingnya makin kecil atau makin besar? Kenapa dibuat makin besar? Ada yang tahu? Ya silakan, yang apa silakan acung tangan, yang bisa jawab ya. Semakin ke dalam tekanan semakin tinggi. Ada lagi yang memperbaiki? Ada lagi? Ayo acungkan tangan siapa lagi yang mau menyebutkan kenapa bendungan makin ke bawah makin besar. Udah pernah lihat nggak sampai ke bawahnya? Mungkin yang kena kalian lihat cuma bendungan tuh menurut pemikiran kita itu cuma dari atas sampai bawah, cuma ketebalannya datar. Seharusnya tidak. Ya. Nah, kenapa demikian nanti kita jelaskan untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya Bapak adakan pretest dulu, menguji sampai di mana pengetahuan kalian tentang pelajaran tekanan hidrostatis ini. Ya, ketua kelasnya mohon dibantu dulu membagikan lembar jawabannya. Jadi silakan diisi sebisanya dulu. Ya. Kita ambil waktunya 5 menit untuk mengisi itu. Ada 5 soal, silakan diisi dulu untuk pretestnya. Udah cepat yang lain, tolong dibantu kawannya biar cepat prosesnya. Di sana. Di situ yang sudah dapat silakan isi, di situ kertasnya masih kosong, silakan tulis nama bersama di kelasnya. Kita tunggu 5 menit untuk udah siap, silakan kumpul ke depan. Sebelah sini udah dapat semua? Bagian sini? Ya lebih ya.
Ya. Semampunya aja dulu, silakan isi ya. Ya, 2 menit lagi waktunya. Silakan ya, yang sudah siap silakan kumpulkan ke depan. Kalau tidak bisa, tinggalkan saja dulu yang bisanya saja. Jangan lihat lirik kiri kanan, sebisanya saja dulu. Ya, 1 menit lagi. Sudah. Sudah, waktunya sudah habis, silakan kumpul ke depan dulu. Siap, nggak siap, kumpulkan dulu. Silakan, silakan. Dan yang lain silakan kumpulkan dulu. Yang belum isi nama silakan isi namanya dulu. Ada lagi yang masih belum? Udah siap semua? Udah. Mungkin ada yang baru tahu tentang soal yang akan diberikan. Ya, ini soal awal sebelum kita masuk materi dan ada praktik hari ini. Nanti di akhir juga kita akan ada nanti post testnya. Tes air setelah kita melakukan pembelajaran. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita kasih
sedikit dulu pemahaman tentang fluidostatis. Yang kali ini yaitu tekanan hidrostatis, di mana awal mulanya itu adalah tekanan. Tekanan itu adalah dorongan terhadap suatu benda, sehingga benda tersebut ada melakukan dorongannya sampai benda tersebut bisa dia di kedalaman, bisa dia masuk, penting ada gaya. Jadi tekanan di sini itu gaya yang bekerja dibagi dengan luas penampang benda tersebut. Seperti kaki ayam tadi dan kaki bebek tadi, kenapa kaki ayam lebih mudah terperosok daripada kaki bebek? Karena ada selaput tadi. Selaput tadi namanya luas penampang. Jadi luas penampang itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Maksudnya gini, jika luas penampangnya besar, maka tekanan yang dihasilkan akan kecil. Ya, dan jika luas penampangnya kecil, maka tekanannya akan besar. Seperti kaki ayam tadi kan luas penampangnya kecil, tidak mempunyai selaput, maka tekanannya akan besar. Makanya dia akan mudah terperosok ke dalam lumpur tadi. Sedangkan kaki bebek tadi mempunyai selaput yang lebar, artinya luas penampangnya besar, itu tekanannya kecil. Itu untuk tekanannya. Jadi yang kita lanjutkan sekarang ini adalah tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi semakin dalam keadaan benda tersebut, maka semakin tinggilah tekanan hidrostatisnya. Seperti pada bendungan tadi, kenapa dibuat makin ke bawah makin tebal? Itu untuk antisipasi seperti itu. Jadi kalau dibuat sama, nanti jika ada nanti arusnya besar atau volume airnya yang tinggi, nanti membuat bendungan itu ambruk nanti. Mungkin kalian bisa lihat di dalam gambar atau video itu, bendungan itu ada seperti ini, kemudian dibuat di bawahnya seperti ini. Itu bukan untuk seperti itu, menjaga agar dia tahan terhadap tekanan yang makin ke bawah, makin kecil. Nah, jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berdasarkan kedalaman. Kedalaman dalam fisikanya itu disimbolkan dengan H. Nah, ini dalam meter. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Silakan yang ada jika mau ditanyakan. Pas. Silakan aja jika mau ditanyakan, jika tentang kaki antara ayam dengan bebek tadi, antara bendungan tadi, dan kemudian lagi ada yang satu ditanyakan lagi, seorang penyelam. Penyelam yang profesional makin ke dalam itu menggunakan alat yang canggih untuk menahan tubuhnya dari tekanan, pakai pengaman di daerah kepalanya untuk menahan tekanan yang juga makin ke bawah makin kuat. Makanya penyelam itu menggunakan pengaman yang canggih. Beda dengan penyelam profesional. Profesional paling mungkin 5 meter itu udah nggak bisa lagi untuk sampai ke bawah lagi. Karena yang dicarinya itu masuk ke segala arah. Yang kalau kita manusia itu ke kupingnya. Pokoknya segala lubang dicarinya untuk masuk ke segala arah. Makanya penyelam banyak yang pendengarannya terganggu, yang penyelam kampung atau yang konvensional. Ada ditanyakan sampai sini dulu? Tidak. Oke, lanjut. Kali ini kita akan mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik tentang tekanan hidrostatis. Ya, nanti silakan duduk per kelompok seperti kelompok yang telah dibuat kemarin. Ya, silakan duduk per kelompok dulu. Silakan cari tempat duduknya. Kemarin dibuat berapa kelompok? 6. Silakanlah duduk kelompoknya. Ya, silakan bagi dulu.
silakan dibagikan ke belakang. Ya, per orang. Gelasnya hati-hati nanti basah nanti. Oke, saling kita kumpulkan lagi. Ya. Dah, sebelum kita mulai, kalian perhatikan dulu LKPD-nya tentang cara-cara pengisiannya. Ya, nanti ini isi nama kelasnya hari-hari ini, tanggal-tanggal ini. Kemudian tambah lagi dibuat kelompok. Ditambahkan ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, belakang 5-nya. Nah, isi nama, kelas, hari, dan tanggal. Sambil mengisi, diinfokan lagi bahwa ini kita kerja per kelompok, tapi nanti ngisi LKPD-nya individu, sendiri-sendiri. Ya, mana tahu nanti kalian dapat beda hasil dari kawannya. Lebih. Sudah isi semua? Ya, apa judul praktikum hari ini? Tekanan hidrostatis. Tujuannya ada itu di LKPD itu, apa tujuannya? Dapat memahami tentang tekanan hidrostatis. Nah, baik, sebelum mulai diterangkan dulu sedikit. Di sini tujuan itu alat dan bahan kemarin sudah disuruh bawa. Itu ada ember plastik per kelompok, kemudian ada gelas plastik per orang. Ada dua seperti ini. Boleh yang kecil atau yang panjang boleh. Yang satunya tidak ada dilobangi, yang satunya lagi dilobangi. Ya, semuanya bawa ya. Nah, kemudian ini untuk gambar yang balon seperti ini. Nanti setelah ini kalian ada yang akan diisi. Ya, seperti dijelaskan di awal tadi, ini ada gambar balon A, itu dicucuk pakai jarum. Sedangkan yang B-nya ini dipakai jari. Nanti di sebelahnya ada ngisian nanti. Jadi yang untuk pertama, dengan besar gaya yang sama, balon yang mudah pecah adalah, jadi kalian nanti tinggal tulis balon, tulis A atau B, itu isiannya nanti. Kemudian nomor 2, dengan besar gaya yang sama, maka tekanan yang diterima balon A ini cuma simbol atau boleh tulisan lebih besar atau lebih kecil, ya, daripada tekanan yang diberikan pada balon B. Boleh tanda besar dari atau kecil dari, boleh dengan tulisan. Nah, yang ketiga, hal ini karena luas penampang jarum, titik-titik, lebih kecil, lebih besar, boleh pakai simbol, boleh pakai tulisan. Nah, kemudian di sini lagi ada sedikit teori tentang tekanan hidrostatis, di mana dibilang dari awal tadi bahwa tekanan itu adalah besar gaya yang bekerja bagi dengan luas penampangnya. Ya, jadi semakin besar luas penampang tadi, semakin kecil tekanan, atau sebaliknya semakin kecil luas penampangnya maka semakin besar. Oke, semakin besar tekanan yang dialami benda. Kemudian lanjut lagi ke bawah tentang hidrostatis itu yang berpengaruh tadi dengan hidrostatis apa tadi? Kedalaman. Di sini adalah simbol yang H tuh. Ya, berarti untuk tekanan hidrostatis di sini yang pengaruh itu adalah massa jenis benda. Kalau sekarang kita gunakan air, nanti dia ada minyak, ada air, dan zat cair lainnya. Yang penting dia tidak bergerak. Kemudian yang kedua itu gravitasi. Gravitasi ini tergantung keadaan di suatu daerah tersebut. Biasanya kalau di tempat kita pakai yang 10. Ya, yang H ini adalah kedalaman. Nanti setelah ini nanti kalian seperti pretest awal tadi,
Ini ada di pretest awal tadi. Mungkin setelah ini, setelah kita belajar nanti, mungkin bisa untuk mengisi kembali lagi nanti. Oke, siap? Ada tanyakan dulu tentang tekanan hidrostatis? Persamaannya ada di buku semua ini. Udah lanjut. Kemudian sini ada yang bagian D itu hipotesis. Apa yang terjadi jika sebuah gelas plastik dicelupkan secara perlahan ke dalam air? Ini yang akan kalian lakukan nanti, ya, dalam keadaan terbalik. Nah, jadi seperti ini nanti. Jadi ember sudah diisi nanti, kalian akan masukkan seperti ini. Bukan seperti ini ya, ini. Nah, nanti yang keduanya baru gelas yang dibolongi tadi. Nanti akan tahu bedanya. Di situ dibuat apa yang jelaskan apa yang tadi berikut alasannya. Kemudian yang kedua jika itu juga, yang pertama tidak berlubang tadi, yang kedua berlubang. Kemudian langkah-langkah percobaannya, isikan ember dengan air, kemudian celupkan seperti tadi. Lakukan yang sama untuk gelas yang satu lagi. Untuk langkah percobaan ada tanyakan dulu. Ini rasanya udah jelas nih. Ya. Yang terakhir itu pertanyaan dari yang kalian lakukan tadi. Ya. Jadi sekarang silakan ambil embernya, isikan airnya, bawa ke sini, lakukan sesuai langkah-langkah. Nah, silakan. Ada 6 kelompok, berarti ngisi airnya 6 orang. Nah, tuh. Isinya jangan sampai penuh ya. Segini aja. Nanti kalau penuh kita masukkan tangan, nanti luber dia tuh. Yang lain silahkan dijawab yang pertanyaan tentang balon tadi. Nah, sambil jalan biar kawannya dulu ngisi air dan laksanakan yang pertanyaan balon tadi. Boleh simbol, boleh dengan tulisan, terserah aja yang mana mau. Pakai pena aja lubangnya. Bisa kalian dulu nanti pakai lubang aja. Diginikan pakai pena ujungnya. Kelompok yang di belakang kalau bisa geser dikit karena dempet nih. Pindah ke sana atau kemana nanti. Main air nanti basah-basah lagi. Silakan pindah ke situ aja boleh. Geser aja mejanya, pindah ke sana dikit. Nah, itu. Bolehlah kemana-mana aja penting. Jangan dempet betul. Udah yang siap boleh masuk. Sampai separuh. Satu lagi ember siapa? Kesana aja pindahnya, pada susah kalau sana mejanya banyak kosong itu maksudnya. Ke sebelah sana aja, Ada masalah tentang balon ini? Rasanya bisa semua ngisi nih. Atau ada yang tak bisa? Besar dari, kecil dari. Saya. Ya. Ya, bawa masuk, udah masuk. Ya, letakkan di tengah. Oke, yang lain ya sambil menunggu temannya kita contohkan dulu satu ya. Ini kelompok ini nih. Nah, misalnya orang yang pertama nih, yang lain lihat dulu sini, Nanti nggak tahu cara kerjanya dulu. Ya, walaupun sudah ada di LKPD nanti susah juga. Nah, ini airnya jangan penuh. Kemudian gelas yang pertama ini tanpa dilubangi. Ya,
kita masukkan seperti ini. Silakan tekan dia sampai ke dasar. Nanti kan kalian bisa merasakan tuh dengan orang yang sama, jangan beda orangnya. Kemudian diangkat lagi. Ya. Diganti dengan gelas apa yang bolong. Yang dibolongi. Nanti ginikan lagi. Nah, nanti kalian tahu bedanya tuh. Nah, silakan itu. Ya. Nanti hasilnya silakan tulis di LKPD masing-masing. Ya, lakukan satu orang 2 kali, yang dilobangi sama yang tidak. Yang tidak dulu. Sampai ke dasar ya. Nanti kalian sendiri yang akan merasakan. Jangan tanya ke kawan, kalian sendiri yang akan merasakan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Maksudnya gini. Ya, ini tanpa dibolongi ya. Nah, ini ginikan dulu. Akan tahu tuh. Nah, tekan sampai ke dasar, angkat. Nah, mungkin bandingkan dengan yang bolong mana, yang bolongnya apanya. Nah, nih. Jadi ginikan dulu. Nah, tekan. Nanti kalian tahu bedanya nih. Ya. Iya, Pak. Pokoknya tahu bedanya. Dengan syarat lakukan sendiri 2 kali. Jangan kita yang bolong, nanti kawan yang tidak bolongnya beda nanti. Sendiri-sendiri melakukan. Jarum itu tekanannya lebih kecil. Kalau misalnya penampangnya lebih kecil, berarti lebih besar tekanannya. Karena penampangnya kecil. Luas penampang kecil kan tadi berbalik dengan tekanan. Semakin kecil luas penampang, semakin besar tekanannya. Semakin besar luas penampang, semakin kecil tekanan. Nah, ya, ya. Artinya nggak masuk ke dalam. Apanya? Ini yang bolong tidak? Ya, ya tak apa-apa. Tekan aja. Tekan sampai ke bawah dah. Yang satu lagi yang bolong nanti ada perbedaannya, pasti ada perbedaannya itu. Nah, itu tuh yang kalian tuangkan di LKPD itu nanti. Dengan bahasa sendiri-sendiri ya. Ada yang tidak bisa caranya? Nggak ada botol pula, nggak bawa botol nih. Minjam kau dulu. Nanti biar merasakan nanti gimana. Boleh, yang penting dia ada lubangnya. Ya, ya. Yang tidak berlubang dulu sampai ke dasar, nanti tukar dengan yang lubang. Bedakan nanti 2 tuh. Dalam bau besar betul loh. Sampai ke dasar. Itu yang lubang tidak? Dah, gantikan dengan yang ada lubang. Gantikan itu, rasakan, kan bisa merasakan diri beda tuh. Ya pokok buat dengan bahasa sendiri dulu. Itu hipotesis namanya tuh. Ya? Yang nggak dilubang. Apanya? Yang nomor 1 ini yang bukan dilubang. Apa yang terjadi sebelah dicelupkan secara pelan ke dalam air dengan keadaan terbalik. Ini yang tidak dilubangi. Yang kedua, kan ada baru lubang nih. Apa yang terjadi jika sebuah plastik diberi lubang, nanti dicelupkan lagi. Berarti yang awal tadi tidak dilubangi, yang kedua dilubangi. Ya? Mengambang. Iya, mengambang, apalagi bahasa Indonesia mengambang, ya mengambang dia. Nah, tahu bedanya kan? Pelan-pelan masukkannya, nanti tahu bedanya tuh. Pasti tahu bedanya. Di belakang udah lakukan? Udah semua? Udah semua? Udah semua melakukan celupan itu? Udah, tinggal mikirkan jawabannya lagi. Silakan. Sebelah sini udah lakukan semua?
Nah, dengan bahasa kita ya kan ditanya ke kawan nanti beda dia tuh. Nah, sana udah semua? Hmm. Atau dua kiri kanan gini kan. Nah, kalau tahu bedanya tuh kan. Atau tak respon tangan satu lagi. Tahu kan bedanya. Silakan tuangkan bahasanya dalam hipotesis. Coba dengarkan lagi. Jika kalian ragu dengan itu, coba diulang-ulang lagi. Mungkin dengan diulang-ulang nanti akan dapat jawabannya sendiri itu. Mungkin yang kawannya lubangnya kecil, yang kawannya agak besar. Coba ganti dengan yang agak besar. Mungkin tahu bedanya tuh. Makin besar lubangnya, dapat sendiri nanti ya. Kalau sudah selesai melakukan air dalam ember, silakan dipinggirkan dulu. Nanti tumpah-tumpah, nanti basah-basah nanti. Kalau 2 kali percobaan masih belum juga dapat, lakukan lagi. Mungkin kalian bisa mengartikan, tapi menuliskan dalam kata-kata itu yang susah. Itu ya, mengungkapkan dengan kata-kata susah. Pasti tahu bedanya tuh antara yang tidak lubangi dengan lubangi. LKPD-nya dilihat lagi, nanti mungkin ada yang basah. Tengok baik-baik dulu. Karena kita bermain dengan air nih pasti basah. Udah jangan, pokoknya nulisnya jangan sampai apa dulu. Amankan sebaik mungkin. Setelah mengisi hipotesis, lanjutkan ke bagian F, itu ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang kedua itu buatlah kesimpulannya dari percobaan yang dilakukan sekarang ya. Jangan dari buku percobaan kesimpulan yang kalian dapatkan. Yang dari percobaan hari ini. Tiap orang dalam satu kelompok boleh beda-beda. Nanti setelah ini akan kita rangkum. Ya, nanti akan ada presentasi setiap ini nanti mungkin 2 atau 3 kelompok, apakah hasil dari yang kalian dapatkan. Ya. Boleh beda-beda tiap kelompok, tiap orang di kelompok boleh beda-beda. Nanti akan dirangkum. Banyak dapat atau yang sama, mungkin kebanyakan sama. Antar kelompok boleh beda, karena kalian beda cara juga, beda melakukan.
Jika tempatnya tidak cukup di kotak yang disediakan, boleh cari tempat yang kosong lainnya. Dikasih keterangannya misalnya sambung ke halaman ini atau di sebelah begitu. Jika kalian nulisnya cukup banyak, ya. Sudah? Jika masih ragu lagi, ulangi lagi. Ya, biar sampai 4-5 kali nggak masalah. Yang makin lama, mungkin makin dapat jawaban sama kalian nanti tuh. Sini tidak ada cowoknya. Ada cowoknya. Oh iya, nanti sama kawannya yang tidak hadir. Nanti kan nilainya tidak ada nih untuk kegiatan hari ini. Nanti tolong dibilang sama kawan yang tidak hadir, nanti temui dulu. Atau yang tidak hadir ini kita jadikan satu kelompok untuk ngambil nilai tentang praktik ini. Nanti ini akan dimasukkan ke nilai praktiknya, salah satu nilai praktiknya nanti ini. Nah, tolong bilang sama kawannya, apalagi yang kecelakaan kemarin. Mungkin dalam waktu lama mungkin belum bisa masuk lagi. Nanti kalau kasih info aja. Ya. Nanti hari ini dapat nilai praktiknya dapat nanti. Ya. Kemudian nilai yang mempresentasikan juga dapat nanti. Dah siap semua? Belum? Ini masih kosong tuh, yang siapa nih? Masih kosong, masih belum tulis nih? Kawan satu kelompoknya masih belum tuh. Kalau masih ragu, ulangi lagi. Coba lagi. Celupkan lagi sampai pulang. Tadi misalnya lubangnya kecil, sekarang cari lubang agak besar dikit, tahu beda. Sampai ini udah? Masih mikirkan lagi? Kalau masih ragu, ulangi lagi percobaan tadi, ya nanti dapat jawabannya tuh. Udah, belum yang ini. Yang belakang? Jangan dibalikkan gitu, tak salah nanti. Jangan dibalikkan gitu. Tas siapa itu? Udah. Tahu bedanya kan? Tahu. Bapak tadi. Lihat Pak, salah Pak. Ini kan harusnya yang nggak dilubangi. Ya. Ini yang dilubangi. Ya. Ada di sini. Terbalik gitu. Enggak Pak, dua-duanya. Dua-duanya Pak. Pindahkan satu lagi. Ini nggak apa-apa, nanti pindahkan satu lagi ke yang sebelah. Yang hipotesis 1 itu yang tidak dilubangi, hipotesis 2 yang dilubangi. Ya sepintas selalu dilihat itu kan beda tuh. Antara kelompok kalian ya, dalam kelompok yang 5-6 orang ini beda. Yang ini persidia, yang ini persidia. Kenapa kemarin-kemarin harus sama? Kalau satu kelompok itu bisa jawab A semua. Kalau sekarang kan ada yang A, ada B, ada C, ada D, macam-macam tuh kemampuan kalian tuh. Udah sambil ngerjakan juga
di dalam kelompok silakan dirangkum hasil pekerjaannya per kelompok tersebut. Ya, satu orang aja merangkumnya. Tulis di belakang ini ya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, kelompok 4 mana jalannya? Ini Saban, kelompok 4, rangkum itu ya. Silakan satu orang merangkum hasil yang kalian lakukan tadi. Yang mulai dari balon sampai yang terakhir nih, dirangkum. Ini salah seorang aja. Oke, mulai dari situ. Kalau sama nggak usah. Misalnya si A jawab A juga, si B jawab A juga, ya udah satu aja. Kalau si A jawabnya A, si B jawab B, berarti kan beda tuh ya, rangkum. Ada 5 jawaban, mungkin ya rangkum 5 tuh. Kalau sama ya udah satu aja. Ya kebanyakan mungkin sama. Beda-beda persidikit lah ya. Ya silakan dirangkum, nanti setelah ini kita adakan presentasi 2 atau 3 kelompok untuk menyampaikan apa yang didapat di kelompoknya. Nah, silakan dulu ya. Ya diisi sampai habis. Yang di LKPD wajib diisi sampai habis ya. Sampai ke nomor 2 di pertanyaan itu. Di halaman 4 tuh. Nama kelas diingatkan lagi, jangan sampai lupa. Hari ini, tanggal hari ini. Ya, serah mana tempat yang kosong aja. Ya, ketua kelompoknya langsung kerja, nyimpulkan itu. Belakang udah. Yang KPD-nya pribadi udah. Cepat dikit. Nanti membuat rangkuman lagi. Rangkumannya nggak usah panjang-panjang. Yang pertama tentang balon tadi. Yang kedua rangkumannya tentang praktek tadi. Yang ketiga pertanyaannya, ada itu aja. Dirangkum. Balon tadi ini hasilnya, praktek yang apa tadi ini hasilnya, kemudian yang terakhir pertanyaan itu ini hasilnya. Nah, kelompok sini udah mulai merangkum. Ya mulai aja dari balon tadi, langsung dari balon. Simpulkannya dari balon tadi, dari praktik tadi dan pertanyaan. Ya? Ya. Tapi dari hasil yang kalian punya ya, dari rangkuman yang kalian punya. Yang belakang bisa, udah. Rangkumnya cepat-cepat, yang lain udah jalan nih.
Silakan rangkum lagi. Ya, dari balon dulu. Rangkam dari balon, kemudian hasil percobaan tadi, yang ini tadi, yang gelas tadi, kemudian pertanyaan. Dah 3 itu aja. Iya, dari balon dulu. Karena apa gitu? Kasih alasannya yang mudah kalau ini karena apa? Nanti ditanyakan balon yang mudah balon A ya, tak tahu kenapa A gitu kan. Ya nanti kita merangkum kan orang nggak tahu nanti itu maksudnya. Jelas rangkuman itu karena apa tadi? Kelompok 1 udah hampir siap nih. Kelompok 2 separuh jalan, 3 separuh jalan juga, 4 udah mulai nulis. Simpulan baru. Kelompok belakang 5. Cepat dikit. Mulai ya. Yang tidak terdapat tulisan. Udah siap nih. Nah, karena kelompok 1 udah siap duluan nih, kita persilakan kelompok 1 untuk tampil duluan. Bisa? Nah, yang lain silakan sambil mendengarkan, yang lain juga sambil melanjutkan. Ya, silakan kelompok 1 untuk tampil terlebih dahulu. Ya, depan ini. Oh, ini ya. Mana yang jadi juru bicara? Pegang aja nggak apa-apa. Nah. Juru bicara? Nah, silakan kita dengarkan dulu kelompok 1. Yang lain boleh kerja sambil mendengarkan yang lain juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil percobaan yang kami lakukan. Yang pertama akan dibacakan oleh Indah. Dengan besar gaya yang sama, balon yang mudah pecah adalah yang A. Yang nomor 2, dengan besar gaya yang sama, maka tekanan yang diterima balon A lebih besar daripada tekanan yang diberikan pada balon B. Yang 3, hal ini dikarenakan luas penampang sebelum jarum lebih kecil dari luas penampang jari. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nisha. Gelas plastik kesimpulan percobaan. Apabila terdapat lubang pada suatu benda, maka lubang tersebut akan lebih cepat bergerak dibanding benda yang tidak terdapat lubang karena penampangnya lebih kecil. Ya,
Udah semua? Nah, itu hasil dari kelompok 1. Nah, kelompok lain ada yang mau menyanggah atau bertanya, silakan. Ada? Itu ada yang mau bertanya, silakan. Tegak boleh. Kenapa jarum yang dicucuk pakai balon yang dicucuk pakai jarum lebih besar tekanannya daripada jari? Nah, ya itu. Silakan kelompok 1. Tekanan diterima balon dengan dikarenakan tekanan yang diterima balon dan karena ditusuk oleh jarum itu lebih besar dibandingkan tekanan yang diberikan dari oleh jari. Nah, silakan lanjutkan lagi, mungkin dari yang bertanya lagi di kelompok yang sama, silakan. Bukannya kalau misalnya jarum itu, kalau pakai jarum itu tekanannya lebih kecil, kan lebih cepat meletusnya. Kan penampang jarum lebih kecil daripada apa yang disebut penampang semakin besar tekanannya. Yang ditanyakan tadi, coba lagi ulang dari awal yang pertama tadi ditanyakan. Kenapa Balon yang pakai jarum lebih besar tekanannya? Nah, itu ditanyakan kenapa balon yang dicucuk pakai jarum lebih besar tekanan. Tadi disanggah lagi sama kelompok yang sama, bukannya yang pakai jarum itu yang memiliki lebih kecil tekanannya. Nah, itu kata dia tuh. Coba kelompok 1 gimana? Tekanan itu kan B sama dengan gaya dibagi luas penampang. Luas penampang jarum kan lebih kecil daripada jari, otomatis lebih besar tekanannya. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Gaya kalau di bagian yang besar lebih besar. Seperti kita awal tadi, bahwa semakin besar luas penampang, maka tekanan semakin kecil. Antara jarum dengan jari, mana yang besar luas penampangnya? Jari. Jadi otomatis jika jarum kecil luas penampangnya, maka tekanannya akan besar. Makanya lebih cepat meletus balon A ketimbang balon B. Nah, itu dia mungkin maksudnya tuh. Ya, jadi makin kecil luasnya, makin besar tekanannya. Sebaliknya makin besar luasnya, makin kecil tekanannya. Mungkin itu saja. Bisa untuk kelompok 2 dimengerti? Kelompok 3 ya? Bisa? Ada lagi kelompok lain yang ingin menanyakan terhadap kelompok 1? Bisa? Pas? Nah, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan duduk dulu. Kita silakan untuk kelompok 2 lagi untuk tampil lagi. Boleh sekali semua maju atau perwakilan saja, nggak apa-apa, silakan. Boleh. Yang kelompok lain tadi kan udah ada tuh, kelompok yang lain udah merangkum, jadi bisa kalian ngambil lagi kesimpulan dari yang dirangkum itu. Nanti ini selesai, kita juga selesai. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil dari uji coba yang telah kami lakukan. Nah, jadi balon yang mudah pecah itu kan balon A, karena tekanan yang diterima balon A lebih besar daripada yang diberikan pada balon B. Hal ini karena luas penampang jarum pada benda A lebih kecil dari luas penampang jari. Baiklah, saya akan menjawab pada
bikin semangat hipotesis. Apa yang terjadi jika sebuah gelas plastik dicelupkan secara perlahan ke dalam air dalam keadaan terbalik? Jelaskan apa yang akan terjadi itu. Menurut saya yang terjadi pada gelas plastik yang dicelupkan ke air adalah lebih berat saat didorong ke bawah karena gelas tersebut tertutup sehingga udaranya mengumpul jadi satu di ujung gelas. Nomor 2, apa yang terjadi jika sebuah gelas plastik diberi lubang pada dasar gelasnya dan dicelupkan ke dalam air dalam keadaan terbalik? Jelaskan apa yang terjadi beserta alasannya. Menurut saya adalah ketika gelas yang diberi lubang dicelupkan ke dalam air, yaitu lebih ringan ketika didorong ke bawah dan dari lubangnya mengeluarkan udara. Ya, itu. Ini pertanyaannya lagi. Ada yang ingin bertanya? Ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Ada kelompok 1, kelompok 3, 4, dan 5 yang rasanya nggak jelas, silakan tanyakan. Mungkin beda dengan hasil yang kita dapatkan, silakan tanyakan. Kelompok 5 kayaknya. Jika beda mungkin kita menyimpulkan ini, sementara kelompok lain menyampaikan ini. Silakan aja, jika ada yang rasanya tersendat di hati, sampaikan saja. Udah, bisa? Pas? Yakin pas? Udah, kita kasih oplos ke kelompok 2. Baiklah, pemilihan ini presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 2 kelompok atau ada yang mau maju lagi, kelompok lain? Cukup atau ada satu lagi? Ya, ya, satu lagi dari kelompok ini. Kelompok berapa? 4? 4 ya, silakan. 1, 2, sama 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempersilahkan perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang akan terjadi jika sebuah gelas plastik dicelupkan secara perlahan ke dalam air dalam keadaan terbalik. Jelaskan apa yang akan terjadi berikut alasannya. Gelas yang tidak dilubangi dicelupkan secara perlahan ke dalam air dengan terasa berat di dalam gelasnya, dan gelas yang berlubang ketika dicelupkan secara perlahan ke dalam air itu akan terasa ringan dan mengeluarkan gelombang udara. Apa yang akan terjadi jika sebuah gelas plastik diberi lubang pada dasar gelasnya dan dicelupkan ke dalam air dalam keadaan terbalik? Jelaskan apa yang akan terjadi beserta alasannya. Gelas plastik yang diberi lubang ketika dicelupkan secara perlahan ke dalam air itu akan terasa ringan dan mengeluarkan gelombangnya. Gelembung maksudnya tuh, gelembung. Gelembung udara. Nah. Jarum akan meletus, sedangkan balon yang ditekan dengan jari tidak dapat meletus karena gaya grafik tekanan yang berbeda. Dari percobaan gas plastik tadi ada gelas yang salah satu diberi lubang dan ada yang tidak diberi lubang. Yang diberi lubang itu akan tenggelam di dasar air, sedangkan yang tidak diberi lubang akan mengapung di dasar air, tidak mudah tenggelam seperti gelas yang diberi. Ada yang mau bertanya?
Ya, kelompok lain jika ada mau tanyakan tentang yang disampaikan silakan. Jangan ditanya masalah gelombang tadi itu gelembung tuh. Ya mungkin salah ngomong dari mana silakan. Ya silakan. Dari kelompok 2 nih. Kenapa ada gelembung di saat gelas dicelupkan ke dalam air? Gas plastik itu ada yang gas lubang. Jadi waktu dicelupkan ke dalam air, airnya mengeluarkan gelembungnya. Kenapa gitu? Iya, karena ada gelasnya kan ada. Karena ada lubangnya di atasnya. Ya itu jawabannya karena di dasar gelasnya dikasih lubang, makanya mengeluarkan gelembung udara loh. Jangan gelembungnya gelembung udara. Itu kalau udah tercelup, kalau masih di atas dia nggak ada gelembung tuh. Nah, dalam air baru dia ada gelembung-gelembung itu. Karena dikasih lubang itu kata mereka. Gimana kelompok 2 bisa diterima atau tidak? Nah, tunggu dulu jika ada yang lain nanya dulu. Ini mungkin ada yang nanya, jangan langsung tutup dulu. Ada kelompok lain nanya lagi? Yang mungkin ada. Tuh, kelompok 1. Nah, kelompok. Karena nggak ada udaranya. Ya, kalau seperti itu jawabannya bilangnya karena tidak ada lubangnya. Yang pertama tadi ada gelembung karena ada lubangnya. Kenapa balon yang diberi tekanan oleh jari? Kenapa balon yang diberi tekanan oleh jari tidak meledak? Benar ya, tidak meletus. Kenapa tidak meletus? Benar, kalau ada balonnya bisa dipraktekkan, tapi kalau tidak ada balonnya bisa dipraktekkan. Dia gini dulu. Ya, sebenarnya itu tergantung dengan keadaan. Ada balon tuh yang bahannya bagus. Jadi kalau digini pun pakai 2 jari ada yang tidak meletus. Tapi kalau bahannya yang abal-abalan itu kena rambut aja kadang dia meletus tuh. Tapi kan bisa juga yang kalau punya panjang kan bisa. Iya, betul. Itu kita bilang tadi tergantung keadaan. Mungkin ada, salah lah mereka tuh mungkin ya. Mungkin jawabannya kan seperti itu ya bisa saja. Tanya tergantung keadaan. Kita praktek kadang gunakan balon yang bagus. Jadi pakai jarum pun kadang ada yang nggak bisa meletus tuh. Nah, kalau yang murahan ini kena sedikit aja, kena pasir meletus ya. Jadi tergantung keadaan bahan dan keadaan sentuhan juga. Nah itu mungkin kelompok 4. Yang nanyakan puas, mana yang nanyakan tadi? Ini juga. Nah, silakan tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hapus dulu untuk kelompok. Dah, tadi ada 3 kelompok yang telah tampil. Mungkin yang belum mungkin hampir-hampir sama dengan ini. Ya, karena kita melakukan ini ya yang biasa dulu. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi yang berbeda dari ini. Ya. Jadi sedikit diapakan lagi bahwa tekanan hidrostatis itu tadi berdasarkan apa? Kedalaman. Seperti yang ada di LKPD itu, bahwa tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis zat cair tersebut, kemudian gravitasi, dan satu lagi kedalaman. Ini kalau untuk air itu massa jenisnya 1000 kg meter kubik. Sedangkan gravitasi itu 10 meter sekon kuadrat. Kalau H ini dalam meter. Ya. Nanti jika ada dia dalam sentimeter kedalaman itu diminta dalam meter, silakan konversi saja.
Ya, sentimeter konversi ke dalam meter berarti dibagi 100. Nah, kemudian lagi jika nanti ini kedalaman, biasa ada alat untuk mengukur kedalaman suatu zat cair tersebut. Nanti jika ada yang ditanyakan tentang alat ukurnya, misal alat ukur menunjukkan sekian, berapa kedalaman air ini sebenarnya. Ya, karena ini udah diketahui, ini diketahui, yang ditanya nanti ini pasti kalian bisa cara mencarinya. Ya. Ini diukur dalam dalam alatnya misalnya 10 Pascal. Berapa kedalaman air tersebut? Ya, sementara alat ukurnya cuma ngitung 10 Pascal. Kan kita mungkin nggak tahu. Entah ini 5 meter, entah 10 meter kedalaman. Jadi pakailah yang seperti ini. 10 ambil di sini. Ini 1000. G-nya 10. Ini yang dicari. Berarti H sama dengan 1000 dibagi 10. gimana caranya? Ya. Ini dulu. Ini 10. 1000 kali 10? 10.000 Kali H. H-nya sama dengan? 10.000. Nah, dapatlah kedalaman zat cair tersebut. Nah, jika itu diukur menggunakan alat untuk mengukur tekanan kedalaman suatu zat cair tersebut. Nah, bisa kira-kira? Ada tanyakan dulu dari praktikum atau dari yang ini kita jelaskan ini? Ada mau tanyakan lagi? Bisa? Nah, kemudian kita ulang lagi tentang yang pertama tadi, tentang kaki ayam dan kaki bebek tadi, biar lebih mengerti lagi. Kenapa kaki ayam lebih murah terproses daripada kaki bebek? Bukan itu jawabannya. Karena mempunyai luas penampang yang lebih besar. Semakin besar luas penampang, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Kemudian kebalikannya, semakin kecil luas penampang, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Ya, terbukti dari kaki bebek dan kaki ayam. Dan balon tadi satu. Ya, jarum kecil. Sementara jari ya kecil juga, tapi yang lebih kecil lagi ya jarum tadi. Intinya yang mudah meletus, ya bukan meletus, enggak, yang mudah. Secara logika saja yang pasti meletuskan pasti pakai jarum. Jarang-jarang balon yang ditusuk pakai balon itu tidak meletus, jarang-jarang sekali. Pokoknya pakai jari ini kebanyakan tidak meletus. Kecuali jarinya mungkin kasar, tak tahu lah entah kena apa sini kan, atau kukunya yang panjang yang tajam bisa meletus. Jadi bilang tadi tergantung keadaan. Jadi tidak semua balon ditekan pakai jari tidak meletus, tidak semua, tergantung keadaan. Bisa balon itu balon yang tipis dengan jari yang tajam, meletus juga dia. Jadi tidak selamanya. Jadi kalau kalian jawab itu iringi dengan alasannya. Nah, yang LKPD tadi sudah selesai semua dijawab? Sudah. Yakin sudah? Nanti dulu, coba cek dulu. Sudah sampai ke yang terakhir? Pertanyaan 1, pertanyaan 2. Ya, kemudian kita lanjut dulu sebelum ini dikumpul tentang hipotesis tadi. Ya. Ada hipotesis tadi ya tentang kegiatan yang kalian lakukan ini. Nah, ada. Nah, silakan dikumpul per kelompok. Bapak, ini lampu kenapa gak ditumpul? Di atas dilipat. Ya. Gini kan ya, yang hasil rangkuman diginikan untuk kata kelompoknya. Oke, Bapak. Nanti kita periksa.
Kelompok mana yang belum lagi? Ya. Ya, air yang sudah digunakan silakan dibuang, nanti tumpah lagi. Kelompok yang belum silakan kumpul dulu. Apanya? Pegang aja dulu. 1, 2, 3, 4. Satu kelompok lagi, mana satu kelompok lagi? Satu kelompok lagi nih. Udah, belakang. Masih belum? Nah, sambil kelompok yang satu menyelesaikan. Baik, kita bahas tentang hipotesis tadi. Kenapa gelas yang tidak dilobangi dasarnya itu lebih susah untuk menekan ke bawahnya? Karena di situ ada udara yang tidak keluar. Ya, sementara untuk yang gelas yang dilobangi dasarnya itu ada udara keluar lewat lubang tersebut. Makin besar lubang yang dibuat, makin mudah kita menekan ke bawah. Ini sebenarnya aplikasinya jatuh kepada kapal laut. Jadi kapal laut itu terbuat dari besi. Kalau kalian yang buat besi tersebut kemudian diletakkan ke dalam air, itu pasti tenggelam. Makanya para ahli telah membuat dikasih udara di dalam kapal laut itu, dalam besi itu, supaya dia bisa timbul. Jika ada bocor, itu yang seperti keadaan keluar tadi, maka akan mudah untuk tenggelam. Karena tekannya tak ada lagi. Nah, jadi udara mempengaruhi dari pembuatan kapal laut. Ya, karena kapal laut itu banyak dibuat dari plat besi, sehingga dipamparkan udara untuk membuat dia timbul. Itu aplikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, udah semua nih? Jangan lupa nanti bilang sama yang tidak hadir bahwa akan ada nanti tugas, kalau tidak nanti nilainya akan kosong. 0 nanti seperti itu. Ya, kemudian kita bahas lagi tentang yang di awal tadi. Kenapa penyelam tadi makin ke bawah? Bukan ke bawah. Kenapa penyelam menggunakan peralatan yang canggih? Kenapa tadi alasannya? Karena makin ke bawah tekanan makin besar, maka menggunakan alat yang canggih supaya tubuhnya tidak rusak. Berbeda dengan penyelam tradisional. Ya, kenapa banyak rusak pendengarannya? Karena tekanan itu menuju ke segala arah, makanya membuat kupingnya nih rusak. Kebanyakan penyelam tradisional, penyelam kampung-kampung kita tuh pendengarannya terganggu karena sering menyelam seperti itu. Ya, beda dengan penyelam-penyelam yang profesional. Orang tuh gunakan alat bisa 20-30 meter, aman saja dalam itu. Nah, bisa ya. Jadi itu untuk apanya? Ada tanyakan dulu? Ada ditanyakan? Nah, jadi dari pertemuan kita kali ini, itu dapat disimpulkan bahwa tekanan yang pertama, tekanan terjadi akibat adanya gaya dorong dibagi luas penampang. Jika luas penampang besar, tekanan kecil. Kebalikannya, jika tekanan kecil, luas penampangnya besar. Nah, bisa itu. Kemudian untuk hidrostatis ini tergantung dengan kedalaman. Ya,
Jadi tekanan hidrostat itu tekanan di dalam zat cair dengan gaya tertentu, ya, dengan kedalaman tertentu. Ya, persamaannya seperti itu, dipengaruhi oleh massa jenis air, massa jenis zat cair, kemudian gravitasi dan kedalaman. Itu dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Sekali lagi, tekanan hidrostatis tekanan yang disebabkan oleh kedalaman. Nah, bisa kira-kira? Ya. Dari hasil percobaan tadi, kita akan mengadakan tes lagi. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab untuk tes yang diberikan kali ini. Silakan dibagikan lagi. Jangan lupa tulis nama sama kelasnya. Mudah-mudahan bisa diisi untuk yang kali ini. Isikan nama, kelas, kalau sudah selesai silakan langsung kumpul ke depan. Berarti kalau ini berarti itu angka 10 kan diganti jadi 50. Ya. Kan ini jika 10 Pascal. Jika diganti itu ya silakan ganti. Lebih? Lebih Pak, karena kenapa tahunnya Pak tadi Nah, tadi udah dijelaskan lah. Dah. Mudah-mudahan bisa ngisi ya. Yang selesai silakan kumpulkan ke depan. Apakah bisa ngisi semua? Bisa ngisi semua? Dari yang tadi? Mana yang bisa, yang ini atau yang tadi? bisa yang sekarang apa coba Pak? Cepat. Nah, jangan sampai lupa lagi, tadi udah dijelaskan loh. Nah, lupa lagi. Nomor 1 pasti bisa ya. Nomor 2 pasti juga tuh. Nomor 3, nah, ya kan? Nomor 4 bisa juga. Nomor 5 bisa juga. Sakban bisa. Menung sakban nih bisa. Bisa. Udah makan belum? Belum makan nih? Satu dua kan udah dibilas nih. Dari situ kan. 3. Ayo tinggal masukkan angkanya lagi. 3 menit lagi ya. Ini kan diharapkan lebih cepat dari yang pertama tadi, karena kan udah dijelaskan. Udah siap? Udah siap. Udah ada yang siap tuh, silakan kumpul.
Dan sudah silakan kumpul. Udah? 2 menit lagi. Ada masalah kelompok ini? Bisa kan? Bisa kan? Nah, yang siap silakan kumpul. Fajri udah. Nah, yang siap silakan kumpulkan. Pak, selfie. Apa tuh? Nah, yang belakang udah, yang belakang. Oh, cepat waktu dikit lagi nih. Apanya? Iya, itu juga yang tadi kan tekanan, yang cari kan tekanan ininya. Ini kan angkanya udah ada nih. Iya, tinggal dikali. Ah. Udah, yang apa silakan kumpulkan. Iya, kalau dapat isi semua. Kalau misalnya ada tinggalkan lagi kalau tidak bisa. Nah, yang lain silakan dulu. Kumpulkan aja dulu. Sambil yang lain ngerjakan, silakan keluarnya HP dulu. Keluarkan HP-nya. Yang bawa HP biar dulu. Yang bawa HP keluarkan HP-nya. Di grup kelas itu udah Bapak kirim link ya. Silakan buka link tersebut, silakan isi dengan jujur. Nah, ada link yang dikirim di grup kelas, silakan buka. Itu namanya refleksi tentang diri Bapak yang sekarang ini. Kalian tuliskan situ semuanya dengan jawaban-jawaban singkat saja. Karena situ tidak diminta nama. Jadi isi saja. Jujur yang isinya ya. Ini tidak ada, makanya dibaca dulu deskripsinya. Tidak ada pengaruhnya ke nilai atau yang lainnya. Silakan dibaca, diisi. Ya. Kalau misalnya nggak bawa HP, isi di rumah bagaimana? Boleh. Nanti yang nggak bawa sekarang isi di rumah pun boleh. Silakan. Udah ada linknya kan semua kan?
Nah, silakan isi ya dengan jujur. Kalau udah langsung kirim aja. Bisa. Lembaran soal siapa yang belum lagi? Mana yang belum? Yang belum? Sini udah semua? Yang belakang yang belum? Mana sini sini? Udah semua? Ini kelompok Saban udah? Nih? Udah semua? Tinggal kelompok tengah lagi ya. Dah, sambil ngisi satu kelompok lagi. Dari penampilan 3 kelompok tadi, yang mana menurut kalian yang bagus penampilannya? Silakan nilai dari kelompok yang tidak tampil. Kelompok 2 yang sebelah situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang aktif bertanya, praktek. 3. Ya. Jadi gini, untuk kelompok 2 nanti kita kasih reward, itu ada tambah nilai untuk nilai kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 3 yang rajin bertanya nanti juga akan ada reward. Ya. Jadi untuk kelompok 2 yang penampilannya bagus, kita kasih aplaus dulu. Ya. Kemudian satu lagi, nanti jika Bapak bilang nanti untuk kelompok 2, kalian bilangnya nanti, wih keren, nah gitu bilang nanti ya sama-sama ya. Ya, sekali lagi minta Bapak bilang gini, yang penampilan terbaik dalam hari ini adalah kelompok 2. Jadi kalian jawabnya, wih keren, sambil nunjuk kayak gitu sama orangnya. Oke, siap? Ya, jadi kelompok yang terbaik penampilan pada hari ini adalah kelompok 2. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesediaannya pada hari ini. Jadi dapat kita kesimpulan ada 2 itu. Yang pertama tekanan dipengaruhi oleh luas penampang. Yang kedua tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi pertemuannya sampai di sini dulu. Nanti pertemuan selanjutnya tolong dibaca-baca dulu tentang hukum Archimedes. Jadi nanti akan dikasih tahu di grup kelengkapan yang akan dibawa untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja dari Bapak. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan rapikan lagi tempat duduknya karena lokal. Bagaimana Bu? Udah boleh keluar? Apa? Ya Bu? Ya Bu? Udah Bu?